Ya, halo. Kali ini kita akan membahas tentang demokrasi kebebasan berpendapat. Oleh kelompok beranggotakan Made Sandi Kurniawan, Daniel David Kristiadi, Alvani Maro Sebayang, Ferry Ardiansyah, dan Nabila Lutfiatul Hidayat. Demokrasi. Istilah ini sering kita dengar. Demokrasi yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu demokratia, yang berarti kekuasaan rakyat. Demokrasi berasal dari kata demos dan kratos. Demos yang artinya rakyat dan kratos artinya kekuasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Demokrasi berpendapat bebas di muka umum tentu saja sudah dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998. Nah, bicara tentang demokrasi sendiri mempunyai prinsip yang dibagi menjadi dua, yaitu prinsip demokrasi sebagai sistem politik dan prinsip non-demokrasi atau kediktatoran. Apakah itu? Coba cari aja di Google untuk lengkapnya ya. Lanjut. Prinsip demokrasi sebagai sistem politik, pembagian kekuasaan seperti legislatif, yudikatif, dan eksekutif, pemerintahan konstitusional, partai politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya, pers yang bebas, perlindungan terhadap hak asasi manusia. Prinsip non-demokrasi atau kediktatoran itu berbalik daripada prinsip demokrasi, seperti pemusatan kekuasaan, pemerintahan tidak berdasarkan konstitusional, rule of power, pemilihan umum yang tidak demokratis, dan pembentukan pemerintahan tidak berdasarkan musyawarah tetapi melalui dekret. Demokrasi di Indonesia, karena Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Sistem pemerintahannya itu diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, sistem demokrasi di Indonesia bisa kita lihat dari contoh pemilihan umum. Indonesia sudah menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden. Kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat merupakan hak dari semua orang, di mana semua orang itu dapat memberikan pendapatnya di muka umum. Apa yang mereka pikirkan mereka dapat sampaikan, tapi tidak bisa kita menyebarkan kebencian dan sara, karena itu dilarang. Ya, seperti yang kita ketahui, banyak sekali masyarakat di internet yang kadang tidak suka dengan komentar-komentar netizen yang bersifat negatif, karena itu bisa menjatuhkan harga diri seseorang, atau yang lebih beratnya itu menjadi tuduhan pelecehan. Makanya kita harus meminimalisir agar hal tersebut tidak terjadi. Dan berikut ini contoh kebebasan berpendapat di kehidupan kita sehari-hari. Berdiskusi dengan kelompok, berkomentar di sosial media, mengikuti pemilu, menjawab pertanyaan. Ya, videonya sudah berakhir. Terima kasih banyak telah menonton, dan maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan baik sengaja maupun tidak sengaja. Saya perwakilan dari kelompok saya mengucapkan terima kasih.